Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Nurholis di channel Berbagi Informasi TV. Seperti biasa, kami selalu memberikan informasi-informasi terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan informasi dari channel Berbagi Informasi TV, kami persilakan kepada sahabat semua untuk segera klik subscribe dan tombol loncengnya sekarang. Oke, sahabat dimanapun berada, pada video kali ini kami akan memberikan informasi kepada sahabat semua, yaitu tentang bagaimana cara menanam melon. Nah, menanam melon menggunakan biji dari buah yang kita beli. Nah, ini adalah biji melon yang kami beli dan sudah dipisahkan dari buahnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat bibitnya atau membuat benih dari tanaman melon ini? Yang pertama, kita kupas buahnya, kemudian kita pisahkan biji dari buah melon, kemudian kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita lihat apabila ada biji yang terapung, itu kita buang dan kita ambil biji yang masih tenggelam. Nah, itu menunjukkan bahwa bijinya bagus yang tenggelam, tetapi yang terapung itu sudah tidak bagus lagi dan itu kita buang. Nah, selanjutnya kita angin-anginkan, kemudian setelah itu baru bisa kita lakukan penanaman. Nah, kemudian bagaimana cara penanamannya? Nah, untuk itu simak terus video ini sampai habis, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sahabat dimanapun berada, untuk melakukan penanaman melon dari biji atau menggunakan biji, sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita lakukan penyemaian ini di polybag kecil. Nah, kemudian apabila sudah berumur kurang lebih 1 minggu lebih atau sudah memiliki daun yang lebar sebanyak 2 lembar, itu bisa kita lakukan pemindahan ke tanah langsung. Tapi kita juga bisa melakukan penanaman menggunakan benih atau biji langsung ke tanah, dengan syarat kita harus memiliki cadangan tanaman, sehingga nanti apabila ada kematian di tanaman ini bisa kita lakukan penyulaman. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanaman ini. Nah, ada kerugian atau ada kelemahan dan kelebihan juga. Nah, yang pertama untuk kelebihannya, kita bisa melakukan penanaman menggunakan biji ini langsung tanpa ada bahan yang lain seperti polybag kecil. Tetapi untuk kelemahannya, untuk menanam menggunakan menggunakan biji langsung ke tanah, itu rentan sekali dimakan oleh semut atau organisme-organisme pengganggu tanaman yang lainnya, sehingga tanamannya langsung mati atau tidak tumbuh. Tetapi ini bisa kita hindari dengan menyiapkan tanaman atau bibit yang sudah kita semai di polybag atau di yang lain. Itu untuk penyemaiannya. Nah, kemudian kita untuk penanaman, kemudian yang kita siapkan itu adalah kompos. Nah, di sini kami menggunakan kompos kotoran ayam yang sudah dicampur atau sudah dimasukkan ke dalam lubang tanam. Nah, untuk kompos ini apabila kita menggunakan kotoran ayam karena masih panas, itu harus kita tunggu kurang lebih selama 1 minggu. Nah, kemudian baru kita bisa melakukan penanaman, karena kalau tidak menunggu dulu itu panas dan tanamannya akan mati. Tapi kalau kita menggunakan kompos seperti kompos kotoran sapi yang sudah jadi kompos yang ada di kios pertanian, itu bisa langsung setelah kita lakukan penempatan kompos ke tanah atau kita campur, itu sudah bisa sehari lah sudah bisa kita lakukan penanaman. Tapi kalau kotoran ayam ataupun yang masih baru yang benar-benar dari kandangnya, itu harus kita tunggu dulu agar tidak terjadi kematian pada tanaman kita. Nah, kemudian setelah kita lakukan penyiapan media tanam, kemudian kita buat lubang untuk melakukan penanamannya. Untuk lubang untuk tanaman dari 1 lubang ini kita bisa menanam 2 tanaman, sehingga kita bisa lebih banyak memiliki tanaman dari tanaman yang akan kita tanam. Yang pertama kita buat lubangnya seperti ini. Kemudian setelah buat lubang, baru kita ambil benihnya. Benihnya seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam lubang. Kemudian setelah itu baru kita timbun kembali.
Nah, seperti ini sangat mudah sekali untuk melakukan penanamannya. Kemudian setelah ini kita lakukan penyiraman harus secara teratur pagi dan sore, sehari 2 kali. Setelah itu kita pelihara. Untuk pemeliharaan kita lakukan pemupukan, yaitu kurang lebih setelah umur, kalau kita lakukan penanamannya langsung di tanah, itu kurang lebih sekitaran 2 minggu baru kita lakukan pemupukan susulan. Nah, namun apabila kita lakukan penanaman langsung dari polybag atau kita lakukan pembibitan di polybag terlebih dahulu, itu kita lakukan pemupukan susulan itu cukup setelah 1 minggu setelah tanam kita lakukan pemupukan, yaitu menggunakan pupuk NPK baik dari Mutiara ataupun Wayang dan merek lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Untuk pemupukannya itu mungkin sahabat semua bisa membaca di literatur yang banyak sekali tersedia di media, baik itu di online maupun di buku-buku. Itu banyak sekali informasi yang bisa kita temukan. Biasanya itu kurang lebih 20 gram per liter air untuk melakukan pemupukan susulan. Kemudian setelah melakukan pemupukan susulan pertama, kita lakukan untuk pemupukan susulan kedua, yaitu setelah kurang lebih 14 hari. Kalau memang 14 hari itu kalau yang di bibit, tapi kalau yang tanam sini mungkin 28 hari bisa kita lakukan pemupukan. Nah, kemudian setelah tumbuh bunga baru kita lakukan pemupukan selanjutnya agar bunganya bisa menghasilkan buah dan buahnya tidak rontok. Nah, demikian dulu informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum berlangganan di channel Berbagi Informasi TV selalu klik subscribe dan tombol loncengnya agar sahabat semua selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Berbagi Informasi TV. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.